salasatu asya, dicintai oleh Rasul. Di antaranya dicintai Rasul adalah 3 perkara. Yang pertama, at-taibu, at-tibu, wangi-wangian. Segala sesuatu yang berbentuk wangi-wangian, sesengitan. Ya. Tapi yang dimaksud aktif di sini berdasarkan komentar Abi, surah yang lebih menghujam, aktif yang dicintai oleh Rasul. Aktif di sini wangi-wangian adalah buka kitab Jala'ul Khatir dan kitab Fathul Ghuyub karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini lebih wangi daripada minyak kasturi. Artinya Thariqah itu bukan hanya sekedar mengajarkan ritual la ilaha illallahnya saja. Bagaimana menghantamkan la, nafi, isbat, kemudian ismu zat di dalam kalbu, kemudian ditransfer kepada ruh, sir, khofi, apah, nafas, dan ghalabiyah semuanya. Tapi ada yang faktor yang lebih dicintai oleh Rasul dan menjadikan Thariqah itu menjadi wangi semerbak hingga ke alam gaib, hingga ke alam malaikat, sekalipun ke alam surga. Apa? Ngaji. Ini ahkam syariah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al hidayah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an, wa ma arsalnaka illa kuat napasna. Mau pesawat ya? Pedas dia kiai. Benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hubbiba alayya fid dunya salasatu asya, at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini bis salah. Allahumma salli ala man minhu inshaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu adama fa'ajazal khalaiq wa lahu tada'alatil fuhum falam yudrikhu minna sabiqun wala lahiq fariyadul malakuti bizahri jamalihi muniqah wa hiyadul jabaruti bifaidi anwarihi mutadaffiqah wa la syai'a illa wa huwa bihi manutun idh lawla alwasitatu ladhahaba kama qila almawsuq. Salatan taliqu bika minka ilahi kama huwa ahluh. Saudara pengatur acara yang saya hormati, terima kasih kepada Kakanda tercinta yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk mengisi kekosongan sebelum datangnya Al-Habib yang kita tunggu-tunggu. Jadi kekosongan ini sementara agar tidak terjadi kekosongan, maka diisi oleh sekedar ceramah-ceramah Al-Habib Al-Quq
Kali ini kan Habibnya Al-Habib Muhammad Waliullah bin Habib As-Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Kalau saya Al-Habib Hudori Al-Qub Kuprut. Hadratal Muazzam wal Muhtaram Syekhuna wa Murabbi Ruhina Pangersa Abi Cinangka kersana Abah selaku pembimbing ruhaniyah kita menuju makrifat kepada Allah, menuju mengenalkan ruh kita, diri kita kepada Allah. Syekhuna wa Murabbi Ruhina dan seluruh keluarganya matta'allahu ta'ala bituli hayatihim, semoga Abah dan seluruh keluarganya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kita doakan bersama semoga guru kita yang membimbing kerohanian kita menuju alam fana diberikan keberkahan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kepada para ikhwan, pada ikhwan salikin yang sedang berjalan menempuh perjalanan mengenal Allah. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, mungkin dari para salikin ini ada yang telah menjadi kiai, ada pula yang telah menjadi ulama, bahkan Kang Erik mah sudah mengaku dirinya menjadi wali. Jadi hadirin semua, jika Anda pengen tahu siapa wali di antara salikin, Kang Erik. Wali ini apa namanya ini? Wali kamera. Dan tak lupa saya haturkan takzim kepada ibu-ibu baik dari kalangan FSTV ataupun non FSTV. Pak Wali kenal nggak yang namanya singkatan FSTV? Apa itu? Semuanya hadir dan mudah-mudahan kegiatan FSTV di bawah komandan, di bawah komando Kersana Abah. Kalau saya lebih enak bibirnya nyebutnya Abi. Di bawah komando Abi, apa namanya, kegiatan sosial ibadahnya, kesalehan sosialnya bisa melahirkan jiwa-jiwa yang jernih dan menjadi pemangku-pemangku, menjadi ibu dan bapak daripada yatim-yatim piatu. Saya yakin ketika ibu-ibu dilakukan ini dengan ikhlas, dibimbing kerohaniannya, mengenal Allah, maka apa yang disabdakan oleh Rasul, ana wa kafilul jannah, ana wa kafilul yatama fil jannah. Saya dan seluruh orang-orang yang cinta dengan anak yatim fil jannah, berada dalam surga. Jadi bukan hanya wali aja yang di surga. Ada wali kamera di sini. Ada wali murid. Ana wa kafilul yatama fil jannah. Mudah-mudahan ibu-ibu segenap penggerak-penggerak FSTP di bawah komando Kang Salim dan rekan-rekannya, di bawah bimbingan kerohanian Abah, semuanya mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di surga bersama para nabi dan para rasul, amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya kebingungan ya, sebab dari tadi Abi tidak pernah memberikan sen gitu bahwa saya harus berdiri di depan para hadirin sadaya. Tapi dengan tiba-tiba gitu, ini kadang-kadang inilah kejutan Abi ketika memberikan ceramah, kan bingung mana yang ki, mana ditangan tuh, mana ker ngobrol jeung pamajikan, mana gelis sudah pamajikan. Wabah tenang tuh,
Oke, artinya mudah-mudahan perintah Abah bagi saya adalah doa. Apa? Cinta Maulid menghidupkan giroh cinta jiwa NKRI untuk kedamaian aman bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Ikhwan salikin yang saya hormati dan yang saya banggakan, kayaknya mungkin sudah tidak aneh ketika kita berbicara tentang Toriko. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Gus Aziz, ya itulah gambaran-gambaran Toriko, di mana seorang guru mursyid mengenalkan rohaniyah seorang murid untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara mengenal Allah? Ma'rifat kepada Allah. Baik, ada komentar yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Gailani, "Waman mantaqa waqah." Siapa orang yang bertakwa, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana yang dikatakan takwa kemudian dijaga oleh Allah? Kembali lagi apa yang disinyalir oleh hadis baginda Rasul, hubbiba alayya salah satu asya, dicintai oleh Rasul, diantaranya yang dicintai Rasul adalah 3 perkara. Yang pertama, at-tibu, wangi-wangian. Segala sesuatu yang berbentuk wangi-wangian, sesengitan. Ya wajar namun wali erik ieu sok mamawa minyak bae tiap malam Jumat ieu. Karena dia tahu dia kan seorang wali, maka dia selalu bawa minyak kasturi. Tapi yang dimaksud aktif di sini berdasarkan komentar Abi, surah yang lebih menghujam, aktif yang dicintai oleh Rasul, aktif di sini wangi-wangian adalah buka kitab Jala'ul Khatir dan kitab Fathul Ghayyub karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini lebih wangi daripada minyak kasturi. Artinya Toriko itu bukan hanya sekedar mengajarkan ritual la ilaha illallahnya saja. Bagaimana menghantamkan la, nafi, isbat, kemudian ismu zat di dalam kalbu, kemudian ditransfer kepada ruh, sir, khofi, apah, nafas, dan ghalabiyah semuanya. Tapi ada yang faktor yang lebih dicintai oleh Rasul dan menjadikan Toriko itu menjadi wangi semerbak hingga ke alam gaib, hingga ke alam malaikat, sekalipun ke alam surga. Apa? Ngaji. Aduh, jangan ngomong ngaji, aing liar sih. Ngomong ngaji liar. Inilah wawangian, ya, wawangian yang dibanggakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sebuah karangan yang sudah berabad-abad ini kitab tidak pernah dibuka, tidak pernah ditafsirkan, sementara di dalam isinya adalah kandungan-kandungan orang-orang yang menuju kepada Allah. Maka saya mengajak pada diri saya juga, mengajak juga kepada para salikin-salikin yang menuju perjalanan menuju marifat kepada Allah. Yuk kita buka ngaji. Kita punya master di sini. Sudah tidak bisa disebut, sudah tidak bisa dilakukan lagi. Di sini, di LC sini punya master yang bisa menjadi referensi bagaimana kita Fathul Ghayyub kita bongkar semua hingga akhirnya para salikin sampailah dia kepada makom jadal. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Ulah doang wali erik tepuguh-puguh jajadaban. Gitu kan. Eta melinjada Medan tuh. Sorry. Ya.
dendam. Masalahnya lamun dipenta minyak kudu malam Jumat bae. Jadi saya dendam mempengkir aing ngomong kayak ini. Ini maksudnya. Abah, Abi tidak saja memperkenalkan kerohaniannya. Das. Tidak memandang kiai, tidak memandang ustadz, tidak memandang pejabat, tidak memandang siapa lo. Jika kalau harus rohaniannya dibongkar. Ini yang saya suka. Jadi butuh keberanian menghadapi Abah. Awas hati-hati. Butuh keberanian. Dua, butuh jeli cara memahaminya. Maka untuk mengimbangi tataran kerohanian secara mutawajuh kepada Abah, maka sayap yang paling penting adalah aktif mengenal wangi-wangian yang dicintai oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dan hakikinya dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bulan ini, malam ini kita meriahkan bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salikin menuju kepada majdubin, dia harus mengenal dua kitab, satu Jala'ul Khotir dan kedua Fathul Ghaib. Jadi saya berharap kepada diri saya sendiri, ayo pahami, karena saya melihat secara umum, mohon maaf, bukan mengistilahkan satu dan kemudian menginjak yang lain, tidak ada maksud itu. Kitab ini langka dan tidak jarang dipahami oleh kiai dan sekalipun ulama. Maka yuk bongkar kitab ini, bongkar isinya, karena di dalamnya adalah berbagai hikmah, berbagai mutiara-mutiara, nuklir yang menghujam, yang dihantarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai bekal, sebagai sayap pertama untuk mengenal dan dicintai Allah. Itu Kang Eri lain minyak sengit kasturi baik, tapi lamun malam Jumat ngaji mawar. Yang kedua yang dicintai oleh Nabi adalah An-Nisa. Wah, ini udah kenal kalau udah ngomong cewek kelar nih. Nges gereget beta ibu-ibu mah. Udah ngomong ke nyandung. Nges mencengkram deh gitu kan. Ubiba ilayya An-Nisa, dicintai oleh Rasul adalah perempuan. Apakah itu yang dimaksud dengan perempuan di sini? Mohon maaf, Bu. Andai kata baginda Rasul tidak Allah utus, nurnya tidak Allah wujudkan menjadi manusia, insanu ainil wujud, sirri hayatil wujud, rahasia kehidupan baginda Rasul tidak Allah tajalikan menjadi manusia, maka perempuan hatta yaumil kiamah dia adalah merupakan makhluk yang terhina melebihi hinanya daripada sebuah binatang. Maka dengan kedatangan baginda Rasul, nurnya Allah tajalikan menjadi insan ainil wujud, sir hayatil wujud, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu perempuan adalah hanya sebagai budak, perempuan hanya sebagai kebebasan hawa nafsu bagi setiap kaum laki-laki, maka adanya perempuan, baginda Rasul mengangkat An-Nisa ibadul bilad, perempuan adalah tihangnya negara. Oh gagah, ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta, ibu kota Belanda Amsterdam, ibu kota Amerika Bu, cintailah baginda Rasul, Bu, karena beliaulah yang mengangkat harkat derajat kewanitaannya di dunia ini. Hatta Rasul berpesan sampai
akhir hayatnya tidak berpesan Ar-Rijal, 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 wali erip enggak, laki-laki enggak, tapi yang dilantunkan melalui lisan Rasul atas dasar perintah Allah, An-Nisa, 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 jagalah perempuan, jagalah perempuan. Karena perempuan melahirkan seorang nabi, melahirkan seorang ulama, melahirkan seorang wali, melahirkan darah kabehan. Kita lahir harus percaya dan yakin kita lahir dari lahir seorang perempuan, maka jangan disakiti perempuan. Asik. Hidup dan mati. Maka jika kalian laki-laki, wahai para salikin, melihat wanita wajar, jangan kau biarkan. Ini adalah penodaan terhadap toriko. Mana Mang Salim? Jangan biarkan janda-janda itu berkeliaran di diskotik. Ini kan diangkat derajatnya oleh Allah. Lalu kalian laki-laki mau jadi apa? Berarti kalian adalah pelindung wanita-wanita. Jika kalian tidak siap menjadi wanita, ganti kontol aja gitu. Acoy. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu barang la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Datang bacaan Habibna. Terus lanjut. Lanjut. Wanit piro Terus. salikin jelema masyarakat kabeh kecuali wali erip gitu. Lamun wali erip percaya gitu. Bab bisi malam Jumat teu gede minyak gitu. Satu lagi, tadi dua, sekarang waju'ilatis sholatu waju'ilat qurratu aini bis sholah. Rasul yang dicintai oleh Rasul, bagaimana Rasul kondisi kerohaniannya menjadikan sholat, mau sholat ya, pantarekat karena salat, lain deui ngaji magaga, menjadikan sholat laksana dia bertamasya di pinggir pantai, menjadikan sholat bagaikan sebuah hiburan yang sangat menyenangkan, menjadikan sholat bagikan sesuatu yang menggembirakan. Waju'ilatis qurratu aini bis sholat. Sholat Allah Rasul jadikan kecintaan Rasul pada saat Rasul dia berinteraksi, bercengkrama, bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Datang ya. Terus.
Siapin. Siap, sekarang beres ya. Ini yang paling penting bapak-bapak hadirin salikin semua. Bagaimana kita sebagai salikin yang menuju kepada alam maqam madzubin. Kemudian setelah madzub nanti ada tahapan-tahapan yang lebih indah lagi. Dan ini dibahas dalam kitab Anwarul Qusiyah. Tanya Gus Aji sebab ini mau dia yang lebih hebat. Nanti kita kaji kitabnya lagi. Ya, bagaimana makom salikin, makom mazdubin, salikin mazdub atau sebaliknya mazdub salik, dan siapakah yang lebih pantas menyandang? Dia adalah seorang mursyid dalam thariqah. Tapi kita kesampingkan dulu bahasa itu, kita kesampingkan dulu bahasa yang menjadi kegiatan ibadah sehari-hari. Apakah itu? Bagaimana menjadikan sisi kerohanian kita, kalbu kita, ruh kita, akal pikiran kita menjadikan sholat bagaikan bertamasya dengan penuh kegembiraan. Sudahkah kita sholat tepat waktu di awal waktu? Sudahkah kita sholat subuh tepat waktu dan tidak sholat subuh jam salapan? Nyaho ingin tebas sholat subuh nak kabudanya. Sudahkah kita meninggalkan ngarokok sabatang hanya karena kita sholat di awal waktu? Sudahkah kita ketika seorang istri bibirnya terus berinteraksi minta duit kalau jadi salaki, padahal salaki haigera salah? Sudahkah kita mempanakan itu, meninggalkan kecintaan itu, lalu menjadikan sholat sebagai hiburan untuk bercengkrama, berinteraksi dengan Allah, bercinta-cinta dengan Allah? Wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, adem nikmat yang tak terbayangkan pada saat seorang hamba, seorang abid melaksanakan Allahu Akbar. Yang besar Allah, bukan perempuan. Yang besar Allah, bukan kepentingan dan hajat tujuan hidup. Yang besar Allah, bukan uang. Yang besar Allah, bukan kendaraan. Yang besar Allah, bukan keilmuan. Yang besar Allah, bukan janda-janda. Dijadikannya kerohaniannya begitu nikmat, merasakan nikmatnya sholat. Nah, tidak mungkin seseorang akan bisa merasakan nikmatnya sholat, cengkraman cinta dengan sang kekasih yaitu Allah, manakala hatinya busuk, iblis, hasud, dengki, syirik, pedik, mere, hese. Nah, karena siapa nih orang ya? Ari ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, ayo nyandu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, HRP turbo la. Ternyata ketika kita bongkar, paham bahwa kondisi ruh kita, sanubari kita, dia adalah sebagai senjata nuklir untuk mencapai ilas sama'i sabiah, kepada langit yang ketujuh. Ternyata kita menjadikan sholat itu belum menjadikan sebagai alat untuk bercinta-cinta dengan Allah Sang Maha Kekasih. Ya Nabi salam, mari kita sambut bersama. Insyaallah Habib sudah datang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Marhaban ya Habibi, marhaban ya Habibi, ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Habib Muhammad Waliullah Muhammad bin Ahmad Al-Ka'b yang telah sampai di kediaman Pondok Pesantren Al-Mubarak di bawah bimbingan Syekhuna wa murbi arwahina Kersana Abi Yusuf Cinangka.
dengan keadaan selamat. Marhab, sekali lagi kami ucapkan marhaban ya Habib, ahlan wa sahlan bi hudurikum di tempat pondok pesantren kami. Mudah-mudahan kedatangan sang Habib ke tempat ini, pesantren ini, kepada pasalikin yang sedang belajar mencintai Allah, membawa keberkahan bagi kami, membawa keberkahan bagi pondok kami, dan juga membawa keberkahan bagi guru-guru kami. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.